isinya mereka yang mata sipit, guys. Mereka bisa bebas datang ke Indonesia, padahal di Indonesia katanya takut banget dengan orang Cina yang membawa virus COVID-19. Aneh nggak, guys? Nah, ini jembatan yang menghubungkan pulau. Dalam keadaan PPKM darurat, PPKM level 4, kok bisa-bisanya TKA Cina ini bisa melenggang seolah dengan karpet merah masuk ke Indonesia dan bekerja di Indonesia. Dan seperti biasa, selalu saja keimigrasian kita melakukan pembelaan bahwa ini sudah sesuai dengan prosedur. Apakah tidak ada manusia Indonesia dari 270 juta yang mampu mengerjakan apa yang dilakukan oleh para pekerja dari Cina tersebut? Ini yang saya heran. Dan kita seperti dibikin tidak berdaya menghadapinya. Siapa sebetulnya backing di belakang TKA Cina ini? Mengantongi dokumen vaksin kenapa diancam dibatasi pelayanan publik? Apa-apaan? Vaksin buatan anak bangsa disulitkan perizinan. Vaksin buatan asing diimpor dan dipaksa wajibkan. Ada apa? Warga Cina bergelombang masuk seolah disembunyikan tengah malam lewat bandara. Warga pribumi diintimidasi dan dibatasi keluar mencari nafkah. Mungkinkah PPKM ialah strategi mengurung rakyat agar taktik kedatangan Cina tak terbaca? Rakyat miskin dimiskinkan, bermohon disuruh diam dan dirumahkan, aparat bawahan dibingungkan, ditanya kelanjutan nasib malah terdiam melepas tangan. Setiap pemangku hingga budak kepentingan, hentikan segala bentuk omong kosong. Kami rakyat Indonesia yatim piatu, dan negeri kami bukan milik siapapun. Hei penguasa tanpa kuasa, kenapa tak peka terhadap kelicikan penguasaan dan potensi kehancuran? Berhutang budi berakibat penundukan hingga pendudukan. Jangan melawan pemerintah yang sah meskipun itu salah. Jangan berontak. Kritik silakan, tapi jangan Anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Menyengsarakan rakyat itu. Saya ulangi ya, biar tidak diketahui. Iya. Lagi Pak, yang sering dilontarkan, hutang. Hutang kita yang naik drastis sejak 3 tahun terakhir. APBN 2018 menyebut bahkan sampai 4.700-an triliun sekian. Hutangnya naik terus, tetapi angka pertumbuhan ekonomi stagnan di 5%. Indef menyebutkan ini khawatir. Bagaimana kemudian bisa menjamin kestabilan perekonomian kalau ekonominya hanya 1 digit, pertumbuhan hutangnya sampai 2 digit? Yang jelas ya, kepercayaan, trust internasional terhadap kita itu semakin baik. Mal, gue masih penasaran nih. Lu ngomong tadi? Ngomong apa tadi? Nah, inilah guys, kita baru saja turun dari jembatan melintasi laut, yaitu jembatan yang menyambungkan dari Kepulauan Jakarta Utara menuju Pulau Reklamasi. Tapi di sini baru Pulau G. Nah, di sini konon kabarnya hanya untuk orang-orang Cina yang tidak bisa ngomong Indonesia. Tapi memang benar, setiap malam di sini banyak orang-orang China yang nggak bisa ngomong Indonesia, guys. Nanti kita lihat ya mereka lagi apa. Nah, di sini guys, di sini orang-orang China melakukan apa saja boleh, makan sampai malam, dan bersenang-senang bersama keluarga, pasangan, ataupun yang lain. Tetapi anehnya, sejak Pemda DKI menetapkan peraturan jam malam, jam 9 malam tidak boleh ada kegiatan, baik itu restoran, klub malam, atau tempat olahraga, wisata. Anehnya di sini sampai dini hari tidak pernah dibubarkan, guys. Aneh nggak, guys? Jadi kesimpulannya Anda sendiri yang menilai, gitu guys. Pada waktu ini saya lagi nyari order di daerah PIK 2, yaitu wilayah Pulau Reklamasi yang
sedianya didirikan banyak apartemen ya guys tadi di sana. Tapi sekarang sedang dalam proses masalah ya oleh Gubernur Jakarta. Tapi lihat sendiri guys, sebenarnya indah, banyak orang pacaran kalau malam minggu. Nah, indah kan guys? Tempat ini didesain memang sengaja seperti mirip-mirip di kota Cina seperti Guangdong, Beijing, dan yang lainnya. Nah guys, itu tadi tempat orang-orang yang bebas makan minum tapi tidak diusir. Lain dengan orang-orang kita yang buka pecel lele kaki lima di Mangga Besar, apalagi Tambora, jam 9 malam sudah diusir sama Trantip, polisi, dan ABRI guys. Nah, kalau kalian tahu itu apartemen di depan yang tinggi, beberapa apartemen itu salah satunya adalah Gold Coast, Grand Bay, dan yang lain-lainnya. Konon kabarnya isinya mereka yang mata sipit guys. Mereka bisa bebas datang ke Indonesia, padahal di Indonesia katanya takut banget dengan orang Cina yang membawa virus COVID-19. Aneh nggak guys? Nah, ini jembatan yang menghubungkan pulau Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada ham Soekarnoisme bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno, tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati, karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908, sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda, adalah partai-partai Islam. Sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908, karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam, terus lama-lama menjadi serikat Islam, terus lama-lama menjadi partai Islam. Dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto, jenis Haji Umar Said Sinten Cokroaminoto, disingkat jenis Hos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam, karena dulu pertama pendiri era kepartaian niku malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogyakarta apa? Karto. Itu semua negeri apa? Islam. Ya paham. Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PNI. Dan sampai kan kita ini kan kayak dinabubukkan seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno, sehingga nak wani Pak Karno itu koyo-koyo itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya itu kan namanya pekerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berfaham Soekarnoisme saja. Ya sama, tapi kita juga adil, sebagai kiai juga adil. Hos Cokroaminoto bikin partai Islam adalah untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia, yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, tidak hanya yang Islam saja. Ya kita adil, sama-sama adil. Saat nasionalisme tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalis. Tapi itu tadi kemudian ini dikerdilkan secara politik. Di sawangannya nak wes duet Pak Hasim Mega nasionalis religius itu sudah ditren. Mangger duet senengannya pasangan nasionalis sampai religius. Apa nak nasionalis terus wajib sholat? Apa nak religius terus gak wajib nasional? Sebetulnya itu kan wajib. Apa kan orang Indonesia itu wajib sholat hanya karena atas nama nasionalis? Apa nak gue kiai itu wajib bayar pajak? Itu kan pengkerdilan, proses pembohongan, pembohongan secara publik.